Saya akan sharing sedikit mengenai ini. Ini mungkin mengenai hukum sertifikat ini bisa berjam-jam, tapi untuk sebagai praktisi kita cukup ingat dua hal saja begitu ya. Yang pertama adalah sertifikat hak milik. Nah, dua hal itu adalah siapa yang berwenang memiliki atau subjeknya. Lalu kedua adalah jangka waktunya berapa lama. Itu aja gitu ya. Praktek saya untuk ini aja sudah bisa memecahkan beberapa kasus gitu ya. Nah, yang pertama adalah hak milik. Hak milik itu dapat dimiliki oleh WNI, warga negara Indonesia, gitu ya. Nah, jangka waktunya tidak terbatas. Jadi dapat dimiliki WNI dan jangka waktunya tidak terbatas. Kemudian yang kedua HGB atas tanah negara. Ini yang sering disebut HGB murni. Sebenarnya bahasa yang tepatnya itu HGB di atas tanah negara begitu ya. Nah, ini HGB ini jangka waktunya berapa lama? Bapak Ibu, kalau yang di broker ini tentu kadang bingung gitu ya. Kok ini ada sertifikatnya 30 tahun, ada yang 20 tahun gitu ya. Nah, ini kalau yang 30 tahun itu biasanya yang pertama. Jadi misalnya dari GIRI baru pertama kali dia jadi sertifikat HGB itu 30 tahun. Nah, setelah itu 20 tahun itu perpanjangan. Jadi 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun. Nah, setelah itu namanya pembaharuan hak. Cuman ya sami mawon, yaitu perpanjangan juga gitu ya. 30 tahun lagi. Nah, kalau undang-undangnya sampai di sana. Cuman kalau saya meyakinkan kalau itu peruntukannya tetap itu masih bisa diperpanjang. Jadi sebenarnya di hukum tanah kita itu bisa, cuman memang tidak diberikan sekaligus. Nah, dengan undang-undang Omnibus Law ini, kalau itu kita sudah izinnya sudah bangun, itu kita bisa diperpanjang di depan. Jadi dengan Omnibus Law itu ke depannya lebih baik gitu ya. Jadi tidak perlu tunggu sampai jatuh tempo itu baru diperpanjang 1 atau 2 tahun sebelum jatuh tempo. Kalau bangunannya sudah ada, kita bisa perpanjang langsung gitu ya kalau itu HGB. Itu jangka waktunya. Nah, kemudian HGB itu dapat dimiliki oleh siapa? Yaitu WNI dan BH Indonesia, gampangnya gitu ya. BH itu Badan Hukum Indonesia. Makanya tadi kalau di developer itu diberikan itu nggak bisa langsung hak milik. Jadi HGB dulu, setelah di AJB kan balik nama ke pribadi WNI baru bisa ditingkatkan jadi hak milik. Nah, itu alasannya gitu ya. Nah, itu boleh juga jadi gimmick gitu ya bagi beberapa developer. Setelah dia balik nama ke si konsumen, ya tentu konsumennya itu WNI, itu bisa ditingkatkan jadi hak milik. Kemudian hak pakai. Nah, hak pakai ini sekarang dengan Omnibus Law itu jangka waktunya sama dengan HGB. Bapak Ibu sekalian, 30 tahun plus 20 tahun. Itu sama. Kalau dulunya masih 25 tahun plus 20. Sekarang sudah sama. Itu HGB-nya misalnya tinggal 15 tahun. Tentu nanti waktu diturunkan jadi hak pakai itu baru 15 tahun, nanti bisa diperpanjang 20 tahun. Nah, cuman sekarang masalahnya kurang sosialisasi Bapak Ibu sekalian. Jadi hampir belum ada atau sangat sedikit developer yang mau jual dengan hak pakai. Padahal hak pakai itu keuntungannya, kepemilikan atau subjeknya itu adalah dia bisa WNI, WNA warga negara asing, BH Indonesia dan BH asing. Jadi Badan Hukum Indonesia dan Badan Hukum Asing. Jadi jauh lebih komplit. Nah, ini sama dengan pada waktu dulu juga sertifikat hak milik satuan rumah susun. Itu banyak bank yang tidak mau dijadikan agunan begitu ya. Sekarang itu bisa sertifikat hak milik satuan rumah susun. Itu sudah banyak bank yang bisa menerima sebagai jaminan. Nah, hak pakai ini juga bisa. Itu harusnya bisa dijadikan jaminan dan dijadikan agunan gitu ya. Nah, kalau seperti ini tentu lebih luas. Kalau developer itu bangun ya, bisa dengan hak pakai juga. Lalu ada hak pengelolaan. Nah, dengan Omnibus Law ini diatur. Tadinya tidak diatur dengan undang-undang. Dengan Omnibus Law ini diatur hak pengelolaan. Hak pengelolaan itu dapat dimiliki oleh negara atau mewakili negara, seperti nanti akan bentuk bank tanah gitu ya. Nah, itu jangka waktunya tidak terbatas juga. Jadi itu hak pengelolaan itu tidak bisa dijual ke
swasta, karena kepemilikannya itu tidak memenuhi syarat, itu harus negara atau badan negara, misalnya seperti departemen ataupun BUMD, BUMN yang sahamnya 100% oleh negara begitu. Nah, supaya bisa bagaimana hak pengelolaan itu bisa di atasnya, jadi kayak kue lapis begitu ya. Di atasnya itu dimohonkan HGB atas nama swasta developer. Nah, baru dibangun rumah atau apartemen yang bisa dijual kepada swasta begitu ya. Demikian juga HPL itu bisa di atasnya dimohonkan hak pakai. Nah, kalau hak pakai tentu itu bisa dijualkan ke orang asing. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya apakah properti di Indonesia bisa dijual ke orang asing? Jawabannya bisa. Dari dulu memang udah bisa dengan hak pakai tentunya. Ada satu lagi namanya sertifikat hak milik satuan rumah susun. Nah, banyak sekali yang salah ini. Karena ada tulisan sertifikat hak milik gitu ya, maka banyak sekali menganggap itu adalah sertifikat hak milik. Padahal itu bukan. Kalau sertifikat hak milik satuan rumah susun, nah ini seperti ini gitu ya. Nah, jadi bukti kepemilikan kita atas apartemen gitu ya. Atas apartemen ini plus, ada plusnya. Plusnya bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Kalau tanah bersama ya tanah tempat dibangunnya rumah susun atau apartemen itu. Kalau bagian bersama, ingat bedanya bagian bersama dengan benda bersama. Kalau bagian bersama itu karena bagian itu melekat di dalam gedung utamanya. Kalau benda bersama itu tidak melekat. Nah, kalau pertanyaannya misalnya kolam renang, itu bagian bersama atau benda bersama? Tergantung gitu ya. Kalau kolam renangnya ada di atas rooftop ini, tentu dia adalah bagian bersama karena melekat. Kalau kolam renangnya ada di bawah, terpisah dari bangunan ini, maka disebut benda bersama. Nah, demikian juga parkir, musola, begitu ya. Pokoknya dia melekat, itu bagian bersama. Tidak melekat namanya benda. Nah, semuanya ini itu sebenarnya kepemilikannya adalah secara bersama-sama dimiliki oleh seluruh pemegang atau pemilik dari satuan rumah susun itu. Jadi kalau kita punya sertifikat hak milik satuan rumah susun, kita adalah bukti memiliki atas apartemen kita sendiri, plus bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama yang dimiliki secara bersama-sama. Tentu nanti yang mengelola itu adalah si P3RS, jadi perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun, gitu ya.